RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Boleh, Mama mau di mana? Adik sini. Ya. Yuk, Bapak pegang mic-nya. Ibu, yuk. Yuk, coba ada pertanyaan apa, Ibu? Pegang mic-nya, nggak kedengaran saya. Pegang mic-nya. Ada pertanyaan apa, Ibu? Ini Pak Ji, Deketin, Bu. yang pertama Ya. saya paksain ikut iktikaf Apa? paksain saya ikut iktikaf sama anak yatim RDAY Kandang Embek yang dipimpin oleh Pak Haji Dwi Susanto. Terus Ramadan berkah. Ngomongnya kencang nggak, Bu? Bulan Ramadan ini kan bulan berkah. Jadi Ada pertanyaan nggak, Ibu, ke sini? Ini ada. kita maksudnya bukan ajang ibadah nih, Ya. acaranya ajang nanya. Iya, Kalau Pak Ji. ibadah bukan di sini tempatnya. Oh, di masjid. Iya, Pak Ji. Ini nanya. Iya. Pak Haji bisa gak alat kelamin gue rapet? Nah gitu. Ini ajang nanya, bukan ajang ibadah. Iya. Ibadah. Ibu nanya, Ibu ada pertanyaan apa? Ini Pak Ji, ini kan saya sama ini kan gundah. Apa? Gundah gelisah Pak Ji. Gundah. Ya. Apa yang bikin gundah? Ya apa namanya tuh Pak Ji? Melihat anak saya selalu dijalimi oleh menantu gitu. Anak Ibu laki perempuan? Perempuan. Dijailin sama mantu? Iya. Semua anak perempuan pasti dijahatin sama laki-laki, Bu. Kalau nggak dijahatin nggak mungkin. Iya itulah Pak Ji. Ya nggak apa-apa, emang harus begitu. Makanya Ibu mesti cari pasangannya tuh mesti satu, ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, soleh. Terakhir nih harus ngaceng. Kalau nggak ngaceng jangan. Gitu. Iya. Pertanyaannya apa jadinya? Ya, jadi yang ini gimana caranya Pak Ji supaya dia tuh rukun gitu Pak Ji. Harus baca Quran, Bu. Harus baca Quran. Kalau dia nggak mau baca Quran, Ibu aja yang baca Quran. Begitu doang. Ada, Bu, Pak Ji. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah ada. Dia baca Al-Quran. Terus Ada. Ada. Kok ada? Harus bisa. Ya, harus bisa gitulah. Bisa. Buktinya mana? Kalau Ibu udah baca Quran, buktinya mana? Tuh anaknya masih diganggu sama mantu. Ya, itulah apa itu salah kita tuh Pak Ji. Nggak ada salah. Ibu tinggal tingkatin baca Qurannya. Tingkatin. Kayak tamu RDAY orang Palembang. Saya nyuruh baca Qurannya 12 juz. Iya. 12 juz. 12 juz. 12 juz. Apa yang dilakukan orang Palembang? Baca Qurannya 17 juz. 17 juz. 17 juz. Saya ngajarin cairnya 10 miliar. Kenapa dia cairnya 20 miliar tiap bulan tanpa kerja? Orang Palembang. Ya Ibu tinggal baca aja Qurannya 12 juz. Alhamdulillah udah Pak Ji. Tapi mana hasilnya? Tapi gak saban hari gitu Pak Ji. 1 kali seminggu, 2 kali seminggu. Bu, nanti yang masuk ke YouTube saya, Ibu nggak masuk. Tuh lihat wajah saya no. Iya, iya. Ibu nggak bakal kesensor. Karena nggak muat. Iya, iya. TV-nya kalah gede. Oh, iya. Baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Paksain. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qurannya 30 juz tiap malam. Imam Syafi'i 2 kali khatam. Orang Palembang 17 juz. Cairnya berapa? 20 miliar. Tadinya 1 MBG, sekarang dia 10. Baca Quran, jangan bilang Pak Haji saya udah. Terus. Baca Quran, terus. Saya aja semangat, ibunya nggak semangat. Semangat Pak Haji. Ya udah, itu doang kok yang ngabulin Allah. Saya udah Pak Haji, mana buktinya? Kok anak lo masih diganggu sama mantu lo? Baca Quran, nanti mati lo, mantu lo mati. Dah tuh gue ijabin. Gitu. Ada? Iya. Baca Quran? Ada Pak Haji. Iya dipaksa. Oke, Ibu. Yuk. Ayo. Ada lagi Pak Haji. Apa? Ada lagi Pak Haji. Saya butuh modal Pak Haji. Gimana caranya? Ya nggak mungkin lah baca Qurannya mana.
Baca Qurannya dulu dong. Nanti lu butuh modal berapa? Gua kasih 1 miliar buat tunai. Tapi kata Allah, ngapain lu kasih Ji? Mukanya aja nggak pantas. Lu mantes-mantesin dulu. Baca Quran. Alhamdulillah Baca Quran. ada buat Pak Ji. Mana? Kok buktinya lu nggak punya modal? Itulah Pak Ji. Hah? Ya itulah belum juga Kak. Ya makanya ditingkatin. Kalau nggak ditingkatin sampai kapan coba? Ibu udah tua. Umur udah berapa? 65. Iya udah 65. Sampai umur berapa tuh modal cair? Nggak bakal cair. Baca Quran. Kalau di Kristen baca Alkitab terus. Oke? Ya. Yuk Bu. Saya. Ya. Masalah. Kemarin sudah datang cuma nggak ngomong itu. Kan masalah suami saya kemarin sudah saya cerita. Sudah lama nggak sama saya tidur. Suaminya nggak tidur sama ibu. Udah lama. Tapi satu rumah. Iya. Satu kamar apa beda kamar? Satu kamar. Tapi Satu dia- kamar. dia Satu ini, tempat tidur apa beda tempat tidur di satu kamar? Kita kan begini Pak Haji. Dulu kan dia sering ada perempuan terus. Nggak apa-apa Bu, perempuan. Laki-laki yang banyak perempuan rezekinya banyak. Terus dia sudah nggak mau tidur sama saya. Pertanyaannya sekarang. Sudah mau 10 tahun. Berarti saya boleh dong. Berarti cari- alat kelamin ibu nganggur dong 10 Iya. tahun. Hah? Hampir iya. Mau dilelang apa enggak? Mau cari jodohnya nih. Oke, yuk promosi Sudah di ada. sini. Promosi di sini. Dicari laki-laki. Apa? Jangan ke muka. Lah nanti orang kalau mau naksir ibu masa nikah sama kuntilanak. Suaranya doang, mesti lihat wajah. Nih Bu, yang nonton menteri, presiden. Kan ibu nanti ditelepon langsung sama Pak Presiden atau menteri. Ya nggak bisa, nanti orang masa beli kucing dalam karung. Kan lihat wajah ibu nanti. Wow, gadis Manado. Langsung ditelepon. Berapa maharnya gadis Manado? Nanti ibu tinggal bilang 100 miliar tunai. Mau? Sudah ada sih kalau yang itu. Oh ibu udah ada. Oh ya udah kalau udah ada jangan. Nanti banyak yang pada telepon. Sekarang pertanyaan apa kalau udah ada? Biar dia nikahin ibu. Ya, caranya gimana gitu loh. Gampang. Ibu paksain. Remes alat kelamin ibu. Sentuh di kulitnya. Nikahin saya tahun ini. Nikahin saya tahun ini. Tapi kalau foto Foto. orangnya kan jauh. Ibu mau dikawin sama foto. Bukan. Orangnya jauh nggak di sini. Datang beda. Kapan Orang ketemu? luar. Kapan ketemu? Paksain harus ketemu. Terus dia pergi. Nggak tahu ini mau datang apa gimana. Ibu yang kesana atau Iya. dia kesini Dia aja? yang ke Indonesia. Ya udah, nanti Dia dipanggil. apain, caranya gimana Pak? Colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Datang ke sini. Cari saya. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Bukan 99 ya. 99. Lebih manjur lagi tuh 99. Tapi takutnya ntar suami ibu ngeliatin lo ngapain tidur. Nggak ada kerjaan. Sudah nggak peduli saya. Oh. Tidur aja. Sudah nggak peduli. Oh nggak peduli. Ya Iya. udah praktekin. Colek, Saya bingung. cari saya. Cari saya. Cari saya. Cari saya. Nanti ibu dicari sama dia. Bisa? Kalau foto diapain? Kalau foto ditempel di alat kelamin ibu kalau mau tidur. Oh. Tempelin di alat kelamin ibu kalau mau tidur. Bukan Tulis di belakang taruh foto. mukanya gitu. Cari saya, nikahin saya minggu ini. Nikahin saya, kawinin saya tahun ini. Kawinin saya, nanti ini ngawinin ibu. Oh. Bisa? Iya, iya. Kan udah bisa Pak Haji. Soalnya udah mau 10 tahun dia nggak mau dengan saya lagi. Siapa? Suami saya nggak mau saya lagi. Mau Bu, ibu tinggal remes alat kelamin ibu. Sentuh di kulitnya kalau lagi di tempat tidur pura-pura aja ibu sentuh. Sebu sentuh, ibu ngomongnya apa maunya? Sentuh di kulit. Orang ngomong baik-baik langsung kayak mau terkam loh. Aduh, kan belum Bu, pada saat ibu menyentuh dia, itu ibu nggak nyolek alat kelamin. Semua yang disentuh pakai alat kelamin manjur. Jangankan ibu, setan aja kabur. Kok contohnya? Misalkan pada saat ini masih kecil bayi. Dia maghrib nangis aja nih masih bayi. Itu neneknya, maksudnya ibunya mamahnya. Iya. Itu langsung, anggap aja ini bayi ya.
Ini bayi ya. Mhm. Langsung diem Bu. Oh, siap. Namanya kalau orang Jawa disuwuk, kalau orang Sunda dicamahan. Kalau orang Padang apa namanya? Orang Manado apa? Dipegang lah. Iya. Zamannya dia kecil. Mamahnya kalau di maghrib rewel. Bu, zaman ibu kecil. Nih zamannya kecil, nih kecil. Kalau dulu kejedot rambut, kejedot kepalanya. Itu kan diuyak pakai rambut mamahnya. Iya, iya. Ya, ngalamin nggak zaman kecil Iya. dulu? Cuci rambut. Kalau ibu nggak percaya, ibu saya jedotin. Ini mau. Boleh. Jangan. Boleh. Pak Haji katanya. Saya nggak ada rambutnya. Ada lagi? Ini dilipat terus masukin. Oh jangan. Oh. Pas fotonya, pas Fotonya. mukanya ditempelin di lubang alat kelamin ibu. Oh. Maksudnya Bisa masang nggak? Pasangin bos. ditaruh situ. Gue bisa minta tolong anak-anak gue tapi kan janganlah. Ini aja lawan jenis. Pasangin. Iya. Sampai pagi gitu. Sampai pagi bu. Oh. Apa hajatnya Tapi bu harus tulis di? dibungkus ya Pak. Hah? Jangan begini dibungkus ke apa? Nggak usah dibungkus. Udah sama foto-fotonya aja. Oh, harus dibuka gini ya. Iya. Kalau pakai plastik Jangan kan dilipat ya. jangan. Oh, Bisa? siap, bisa. Tenang aja. Tidak ada hajat yang tidak terkabul bu. Kalau udah ke Allah nggak ada yang nggak terkabul. Pasti terkabul. Bisa? Terus saya ada mandi-mandi itu enggak Pak? Kalau orang mandi jam 00 awet muda. Oh, Usianya seperti usianya 18 tahun. Nah ibu mau awet muda apa awet tua? Awet muda. Ya mandinya Air harus jam biasa 00. apa air hangat? Apa? Air dingin apa air hangat? Air Boleh. hangat. Boleh ya. Air dingin boleh, air hangat boleh. Yang nggak boleh air panas. Iya. Udah mandi bersih baru terakhir daun pandan kan yang siram. Mandinya pakai daun pandan. Oh langsung. Pandannya taruh di itu, di ember Tapi atau di bisa bak. pakai sabun enggak ya? Boleh pakai sabun. Oh ya deh. Sampo. Iya. Bu, pakai pandan. orang yang mandi pandan hampir tiap hari ada aja rezekinya. Ada aja rezekinya. Ada aja rezekinya. Gak pernah putus. Tuh orang mandi Lebih pandan. bagus tiap hari ya? Tiap hari. Oh. Nanti kalau pandannya biar awet disimpan di kulkas. Biar Oh, dingin. boleh pakai berapa hari? Bisa sampai Oh, warnanya bisa. coklat. Kalau ada coklat ya nggak usah. Ganti baru lagi warnanya masih hijau. Siap Pak. Oke? Iya. Ibu pinjem mic-nya. Yuk. Ibu pinjemin mic-nya. Pinjem. Saya masih deg-degan Pak Haji. Deg-degan. Iya ketemu Pak Haji deg-degan Pak Haji. Ini langsing, bom kar. Kenapa lo deg-degan? Itu masalah tanah kemarin kan saya kesini. Kalau tanah ada 3, enggak apa-apa colek sekali itu. Boleh. Enggak bisa satu-satu kan. Satu-satu Sekalian lebih aja. manjur. Oh, Langsung satu-satu. 3 juga manjur. Oh iya. Kemarin kan masalah tanah. Boleh. Yo, bom kar. Tambah deg-degan kan dikata Deg-deg. Deg-degan di rumah sedih di sini ketawa terus. Di rumah sedih. Sedih, Di saya sini mau- ketawa terus. Iya mau ke sini nggak boleh Pak Haji. Jadi sedih Sama siapa nggak boleh? sama anak-anak takut hilang. Takut hilang. Ya Allah. Kalau ini hilang gue ragukan. Ini hilang gue ragukan. Ini hilang gue ragukan. Kalau lo hilang mah udah biarin. Anggap aja di bawah badai. Nggak pernah Kan pergi ada judul kemana-mana. film. Badai pasti berlalu. Iya, anak saya takut hilang kemarin nyusul ke sini. Anak. Iya, anak yang bontot. Tanya, Mama sampai ke sini, iya Mama pengen ketemu Pak Haji. Iya, Mama pengen sehat, kata saya gitu ya. Saya kan ininya sakit Pak Haji. Berjalan saya tengklung sama sini nih. Perempuan yang suka jengkel sama lawan jenis penyakitnya itu. Iya, Perempuan yang suka jengkel sama lawan jenis. tapi sekarang udah nggak jengkel, soalnya lawannya udah nggak ada. Ini kan dulu. Penyakitnya sekarang. Tapi saya udah tobat Pak Haji. Udah minta maaf. Udah sholat tobat. Lu tiap hari Pak Haji. datang kemari aja bertiga nih, lumayan buat lawak nih. Buat hiburan nih. Iya, udah gitu saya kepengen kesini, dipaksain.
akhirnya sampai ke sini, Tinggalnya di mana? Bekasi. Makasih. Iya. Tahu RDAI dari mana? Saya tiap hari nontonnya YouTube, orang nggak ada gawe. Nggak ada gawe saya Pak Haji. Nggak ada kerjaan. Iya, Jadi nggak ada tiap hari kerjaan. nonton YouTube. Iya. YouTube apa judulnya? YouTube YouTube siapa Pak yang Haji. ditonton? Ah, YouTube Pak Haji. YouTube gue. Iya. Emang Ini nggak? HP penuh itu mukanya Pak Haji. Oh, goblek. Saya kepengen sehat, rezeki lancar gitu. Rezeki saya tapi nggak kerja Pak Haji, orang saya sakit mulu. Bisa Bu, bisa, Iya. bisa. Udah. Tidak, saya sih nggak setuju orang kerja keras duitnya banyak, saya nggak setuju. Iya, Nah, ibu tinggal meraktekin yang tadi saya ajarin ke ibu ini. iya. Ibu paksain minimal baca Al-Quran Iya. setiap hari. Iya, saya Minimal. udah belajar Al-Quran, jadi saya nggak ngerti sama sekali Pak Haji. Saya minta dibeliin Al-Quran Sama? sama anak. Saya dibeliin sama lakinya itu, jadi saya ngerti. Ya sedikit-sedikit udah sampai dua juz. Ibu, Ya tadinya selembar, 2 lembar, nggak ngerti. Latihnya dulu ngeliatin gitu, lama. Udah berapa bulan lah belajarnya. dulu sebelum kena RDAY gimana? Saya sibuk kerja, saya kan jahit. Hmm, Sibuk nyari duit. Sampai sekarang tuh kalau nggak sakit saya nggak berhenti kerja. mm-mm. Saya ngidupin anak 3, udah pada gede-gede sih, udah pada ada yang nikah 2, saya udah tinggal 1 ini yang belum. Tapi saya sakit-sakitan mulu, jadi nggak punya penghasilan buat kerja. Saya Mm-mm. maunya Pak Haji nggak mau ngerepotin anak-anak gitu. Bisa gak yang 3 jangan dilanggar? Mikir nggak boleh, Iya, komen nggak boleh, ayo. ngeluh nggak boleh. Nah ini ibu ada semua. Mikir ada, komen ada, ngeluh ada. Nah ini yang bikin ibu jadi menderita. Harusnya ini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ibu ini. Mikir, komen, ngeluh. Orang yang suka mikir, komen, ngeluh. Akhirnya menderita. Nggak boleh. Jalanin aja. Jalaninnya Pak Haji. Sambil disyukurin. Iya, Sambil dinikmatin. nikmatin. Maunya Allah begitu. Tapi maunya ibu kan ini. Mikir, gak kerja, Nikmatin. dari mana? Maunya kerja, Komen, tapi nggak ngomong kuat. terus, ngeluh. Gak boleh. Setiap hari nggak ada temennya, kan anak-anak pada nggak ada kerja, jadi saya sholat gitu ya. Kalau malam saya bangun jam 00 tuh kadang lewat 45, 35 pasti lewat kayak gitu, nggak pernah pas. Gak apa-apa, kan baru. Iya. Udah gitu Bu, nih ya mandi. maaf ya. Iya, Ibu udah sholat, pahalanya 1000. alhamdulillah. Ibu udah baca Quran, pahalanya 1000. Udah 2000 ya. Iya, alhamdulillah ya. Ibu udah ngopenin anak, pahalanya 1000. Udah 3000 ya. Iya, 3000 itu pahalanya ibu. Semua orang takjub dong. Wow, baca Quran 1000. Wow, tahajud 1000. Wow, hidupin anak 1000. Jadi 3000. Tapi ibu kadang ngeluh. Min 1. Min 1 kali 3000 berapa bu? Min 3000. Bukannya plus malah minus. iya. Mikir, min 1 lagi jadi min 2. Iya, Komen, min mikir 1 lagi jadi min 3. Min 3 kali 3000 min berapa? Min 9000. Oh, Mana plusnya? Nggak ada. Harusnya plus, nggak boleh minus. Nah ibu minus, coba jangan. nggak boleh mikir Pak Haji. Gak boleh bu. Mikirnya anaknya 1 belum kawin aja. Anak ibu laki apa perempuan? Yang 1 yang ini Yang belum bener kawin laki perempuan? Laki, Yang belum kawin laki apa perempuan? laki. Umurnya berapa? Udah 23 Apa dia sekolahnya terakhir? SMA. Nah ibu tinggal Suwuk bu. Ibu Jawa apa Sunda? Jawa, saya Nah. Purwokerto Ibu. Nah di Suwuk bu. Ibu remes alat kelamin ibu tangan 2. Ya, Diusapin di mukanya. biar nurut gitu ya. Nikah tahun ini. Tahun ini. Nikah tahun ini. Kalau pengen mau nikah. Kerja gajinya sebulan 100 juta. Amin. Coba lo ceritain anak lo yang pertama perempuan, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter, nomor 4 dokter. Saya bilang sama dia, kalau anak gue dokter, anak lo harus dokter. Kalau anak gue nomor 2 dokter, anak lo juga harus dokter. Kalau anak gue nomor 3 dokter, anak lo harus dokter. Nah ini anak nomor 2-nya terkabul jadi dokter.
2 dokter, 3 dokter, nomor 4 dokter. Coba lu ceritain, gimana pada saat Iya. anaknya Nah, iya, jadi dulu anak-anak dalam kondisi ekonomi orang tua yang jatuh tetap ikut guncang. Nah, tapi semangat dari Pak Haji ini yang membangkitkan semuanya, Ibu. Caranya apa? Istri yang meraktekin anak yang pertama. punya Sama semua, travel, punya haji, umroh internasional di Dubai, anaknya perempuan. Sekarang pakai punya travel di Dubai. disuwuk. Harus mau. Kalau nggak mau, Curi-curi dong, dia lagi lengah, lagi tidur. Tidak harus di depannya di belakang, dipeluk. Tidak harus diam loh ya. Jangan kan anak udah gede. Jadi dia pas tidur, kita di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah. Pakai mic, lo pakai tangan satu aja yang praktek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah SWT dan karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, anak saya pasti jadi dokter. Anak saya pasti jadi dokter. Anak saya pasti jadi dokter. Pegang, Tangannya pegang, jangan Lepas. dilepas, bahaya. bahaya nanti copot. Meledak nanti. Nah, ini ke anak, kalau bisa ke wajahnya lebih bagus. Nah, nanti tidak harus disebut keras-keras, batin aja. Dalam hati. Jadi dokter, jadi dokter, jadi dokter, jadi dokter. Pura-pura kasih sayang Pura-pura aja kasih di meja sayang. makan boleh, Ini di ruang tamu. waktu apa saja, bukan mesti diperkosa di depan kita. Yo, diem loh ya. Jangan. Awas, diem. Biar jadi Jangan. dokter, biar punya pekerjaan, gajinya 100 juta. Jangan. Kalau kita Belum maksa anak, yang ada anak langsung lapor ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit, tolong nih, emak gue gila. Nah, akhirnya kita dibawa ke rumah sakit jiwa. Pelan-pelan, Bu. Dari belakang peluk, sayang. Hari ini apa, jadwalnya apa. Pura-pura aja, tapi ini habis ngeremas alat kelamin ibu. Apa-apa kok alat kelamin sih, Pak Haji, apa-apa. Karena kita semua ini dibuatnya dari lobang itu. Kita semua ini lahirnya dari lobang itu. Kita semua ini selesai masalahnya lewat lobang itu. Jadi dibuatnya dari lobang, keluarnya dari lobang, selesai masalahnya lewat lobang. Lanjut. Manggilnya juga dari lobang. Manggilnya lewat lobang, lu mau manggil apa aja. Ini ada lagi Pak Ji. Saya tuh emang udah nggak nyari penghasilan. Saya tuh apa aja dari anak gitu ya Pak Ji. Pertanyaannya, Saya nggak mau ngerepotin aja sama anak gitu. Saya ibu punya tinggal penghasilan. manfaatin lobang ibu, colek alat kelamin ibu, ada uang masuk. Oh Ada uang masuk. iya. Ada uang masuk. Ada uang masuk. Nanti ada uang masuk, Bu. Oh gitu ya. Jadi nggak usah saya pengeluaran banyak banget ini. Anak saya jadi, aduh mama kok boros banget gitu. Bu, nanti kalau uang udah masuk, nanti duit masuk sendiri, Bu. Colek alat kelamin ibu. Makanya kalau saya nggak setuju orang tua ngandelin anaknya, nggak setuju. Kalau anak mau ngasih, alhamdulillah. Kalau enggak, kita usaha sendiri aja. Kerja, ya janganlah ini aja. Doain anak, bohong anaknya enggak. Kemarin ada tamu RDAY, ini saksinya. Pak Haji besok pakai mobil Velfire ya, warna putih. Enggak ah, enggak usah. Kenapa? Saya mau nyenengin mamah saya dulu, Eyang. Eyang juga saya beliin Velfire warna hitam. Jadi kita dikasih Velfire 2, betul? Dan pakai mobil towing. Jadi kilometernya nggak berubah. Kata ibu saya, alhamdulillah usia saya 80 pakai mobil Velfire. Harganya mau tahu Bu? Hampir 4 miliar, hampir 5 miliar Velfire yang terbaru. Nah ibu juga colek. Saya kan tanya, yang dilakukan apa yang? Di rumah aja. Ibu praktekin, ngapain udah kerja Bu, udah usia saya nggak setuju. Atau kayak ibu ini baca Quran yang tadi saya ajarin, udah itu aja. Kok malah Baru 2
Nggak apa-apa Bu, biasa bom kar emang agak blow on. Di sekolah juga begitu Bu, saya punya teman di sekolah gendut, blow on semua Bu. Makanya Ibu langsing. Ibu harus di sini. Kita kebetulan punya anjing herder. 7 herder saya. Ibu nanti saya lepas herder Ibu. Nanti Ibu pulang langsing Bu. Biar makan lemak saya. Lemak saya dimakan anjing. Bu, dulu saya pernah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah Bu. Biasa yang gendut blow on semua termasuk kata Ibu juga. Saya belum. HP aja nggak tahu. Tahunya di bel. Iya. Mama lagi ngapain? Mana miknya nggak dengar, saya nggak dengar. Gimana? Tahunya buat ngebel sama buat nerima telepon dari anak gitu. Oh aja terus ngeliat YouTube Pak Haji. Kerjaan itu doang tiap hari. Sepi di rumahnya saya sendiri. Makanya saya bisa sholat malam jam 00 saya bisa. Itu pahalanya 1000. Alhamdulillah. Harusnya bagus, tapi Ibu jadi jeplak jelek. Kenapa? Karena ngeluh, min 1. Min 1 kali 1000, min 1000. Ya. Harus Ibu 1000 pahalanya. Kalau saya tanya Allah pahalanya si bom kar udah habis. Lu bom kar. Banyak duit nggak ngeluh Pak Haji. Apa? Kalau banyak duit nggak ngeluh. Ya sekarang gimana mau banyak duit? Kan tadi 1000 kan harusnya pahalanya 1000. Iya. Karena Ibu ngeluh jadi min 1. Min 1 kali 1000 jadi min berapa? Min 1000. Di mana-mana Bu orang gendut pasti ngeluh Bu. Makanya Gitu ya. RDAY itu paling cocok untuk berobat orang-orang yang gendut. Tapi masuk dulu penjagaan dulu. Anjing herder. Iya padahal saya sakit kok gendutnya Pak Haji. Ini sakit banget kalau jalan. Nanti dicentongin. Itu namanya gejala pengapuran. Iya Kalau nanti ngangkat dicentongin. apa-apa sakit banget jadi Gak usah. Nanti dicentongin. Nanti dicentongin. Alhamdulillah dari saya Nanti Pak Haji. Nanti dikasih centong. Iya. Ngangkat cucian saya berarti saya larang aja gitu. Dilarang seret amat. Gak diangkat. Itu ngeluh gak namanya? Oh nggak boleh dilarang. Nggak boleh. Langsung ditendang aja. Seret gitu. Wah ubinya udah kotor lagi udah dipakai. Kedumel mulu Pak Haji. Itu air mahal. Jangan banyak-banyak. Saya Yang ngomong gitu malah siapa? Anakku. Oh iya. Air bayar mahal banget bulan ini Mak. Berapa sih Sep? Anak saya Septi. Aduh Mama ngerepotin terus ya Sep. Ntar deh kalau Mama banyak duit nggak usah kami bayar. Mama aja yang bayar. Iya. Kalau bisa safety kita gaji. Ya. Iya Mama mau bayar air Sep. Jangan repotin kamu. Kamu lu udah kawin kan pikirannya banyak ya. Saya sedih Pak Haji. Saya kabur ke sini jadinya. Sedih min 1 gak? Ya begitu. Saya nggak mau sedih tapi jadi sedih Pak Haji. Di mana-mana orang gendut nggak pernah ngaku kali ya. Ya, Min begitu. 1. Ya gara-gara saya dikatain boros. Coba kalau saya banyak duit masih kayak dulu kerja. Saya kuat nggak usah ngerepotin minta duit buat bayar listrik kata saya gitu. Bayar air, bayar wifi. Bu gini aja. Ibu baca Quran pelan-pelan paksain 12 juz. Iya, Nanti bulanannya dari saya. Saya kasih ke Ibu tiap bulan. amin. 1 miliar tiap bulan 1 miliar. Yang penting Ibu baca Quran dulu 12 juz. Paling 2 jus itu udah. Ya nggak apa-apa ditingkatin udah nyampe aja. Geliyengan saya. Iya, minimal berat badan Ibu dikurangin 20 Iya. kilo bisa gak? Sekarang berat badan Ibu berapa? 71. Aduh. Kemarin lagi ngegeletak sakit 1 tahun itu. Udah 54. Nah. Begitu udah dioperasi. Gemuk lagi. Aduh. Udah Operasi apa? Tulang. Saya kan nggak bisa bangun sampai 1 tahun. Ngegeletak tak nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa gak Ibu sekarang biar sehat puasa Daud? Daud. Ya, hari ini puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. 99 hari. Bohong Ibu nggak penghasilannya sebulan 10 juta minimal. Saya itu ngelakuin Senin Kemis. Nggak boleh. Boleh ya? Puasa Daud. Daud. Karena badan Ibu bom-bomkar. Kalau puasa kesernya itu buat yang ini. Kalau Ibu khusus Daud. 1 hari puasa. 1 hari enggak. Giliran nggak puasa dihantam semuanya. Iya sebakul. Di mana-mana bom bekar ada jawabannya. Dasar bom bekar.
Gue seneng nih punya pasien kayak gini nih. Mumpung nggak puasa, besokan puasa buat cadangan biar nggak lapar. Aduh. Makanan dia bisa habisin. Lagi anak saya tuh nggak pada doan makan. Deketin mik. Yang bontot itu nggak doan makan, Baji. Saya lagi yang makan. Dimas makan dong, jangan kayak mama makan mulu. Dimas nggak mau gemuk kayak mama jelek. Iya, untung gak gue yang ngomong. Untung anak yang ngomong. Alhamdulillah. Nah, tapi saya nggak dibuang-buang, ini duit lo belinya kata gitu. Mahal kata saya gitu. Ikan mahal, ayam mahal kata saya gitu. Dibuang-buang. Jadi ibu makan aja ya, sayang daripada dibuang-buang ya. Habis-habisin. Habis. Aduh, untung lu nggak punya besan gini loh. Lu cari besan yang kayak gini ya, besannya ya. Nggak buang. Ya, Kasihan anak kita perempuan kalau punya besan kayak gini. kalau masih sedikit kurang, giliran masak banyak, sayang dibuang. Kan dibuang sayang, Baji. Iya. Kasih tetangga, takut tetangga bilang, matahin nggak enak lah begitu. Iya, mending kita makan sendiri ya. Makan sendiri aja. Aduh, ini kita punya testimoni yang luar biasa. Jangan nyari besan kayak gini. Jangan nyari besan kayak gini. Habisin makanan ya. Pisang goreng kalau sepiring nggak habis. Aduh, Sepiringnya paling 5 Baji, nggak sampai banyak. Iya, tapi nggak boleh, Bu. Ibu nggak boleh. Boleh pisang goreng, donat itu banyak. Aduh, nggak boleh. Makan. Harusnya jangan punya makanan nih Baji. Enggak, ibu boleh punya makanan, cuman ibu mesti lehernya dirantai. Anak saya tuh kalau habis kerja juga bawa makanan loh. Mama nih oleh-oleh. Aku seneng banget. Giliran yang laki kan nggak pernah bawa oleh-oleh kalau habis kerja. Iya. Dimas mah nggak sayang mama, nggak pernah bawain makanan kayak Mbak Septi. Ya mama senengnya martabak. Terus dia berangkat itu martabak. Ya saya makan dia. Aduh. Berarti dia apa yang ada di meja makan dimakan ya? Iya. Benar? Benar. Ini angkat gak? Ini angkat, awas dimakan. Angkat. Kayak gitu makan dari gigi saya copot. Kata saya besok begitu. Mama seneng deh kamu baik. Jangan jadi orang jahat. Kata saya gitu. Ntar rezeki kamu banyak. Iya. Mama mah kalau dibeliin kayak gitu, nggak dibeliin ngedumel. Enggak ngedumel, cuman emang kamu nggak pernah beliin. Iya. Saudaranya Dumel namanya Komen. Nah, itu dia tuh. Besan yang paling the best. Lo besok nyari besan jangan kayak gini ya. Mulai ini saya mau kurus Paji. Iyalah mesti kurus Bu. Minimal ibu beratnya 35. Minimal 35. Lah 35 kecil banget ntar kayak. Alah udah 35. Ntar dikirain itu nggak diimpanin sama anaknya gitu. Kan saya nggak diimpanin sama anak. Itu langsung peot. Aduh. Tetangga saya Betawi semua. Giliran ini pada ngomongin gitu. Iya. Saya gendut dah. Biarin amat udah segitu. Pengennya sehat, banyak duit. Terus saya pokoknya sehat lah gitu ya. Iya. Jangan jalannya tengkling-tengkling. Nanti dicentongin sembuh. Nanti saya kasih centong. Iya. Nanti dicentongin lah. Berat. Nggak dagang. Iya. Dulu saya jualan telur asin. Deketin. Gimana? Jualan telur asin. Terus? Kok nggak jualan telur asin lagi? Nggak bisa ngangkat-ngangkat. Saya kulakannya kan ke kandang. Itunya, telurnya. Pantesan bebek pada kabur. Naik motor udah dijual sama anakku. Oh iya. Biar saya nggak boleh dagang lagi katanya. Tapi dijamin loh mama kalau nggak boleh dagang lagi makan saya doyan kata saya gitu. Iya. Ya udah tenang aja mak. Motornya udah saya jual. Ntar kalau mama keluar mati lu naik motor jatuh. Gitu. Oh kepengen mama nggak berhenti. Ya. Kan bapaknya udah meninggal nggak ada. Gitu. Jadi usia ibu berapa sekarang? Udah 55. 55. Berarti lahir tahun 71 apa 70? 70. Hah? 70. 70. Iya. Iya. 70 sama
hampir 7, saya berapa? 56. 56 ya. 56. 56 tapi udah tua ya. Kalau ibu tentara paketnya letnan jenderal. 70. Rata-rata letnan jenderal lahiran tahun 70. Iya. Iya saya kepin sehat Pak Haji. Nggak dagang nggak apa-apa deh, yang penting saya banyak duit ya Pak Haji. Iya, bisa. Iya. Bisa. Dagang ntar sakit lagi. Jangan dong, ibu nggak boleh sakit. Kan ibu buat hiburan kita. Kita kurang hiburan. Iya. Kemarin saya lagi tuh kesini udah 2 kali Pak Haji nggak ketemu. Kenapa? Pak Haji ada orang terima sampai jam 1 malam. Akhirnya saya subuh pulang. Jadi nggak mau kesini lagi, alangan terus. Nggak boleh. Sama? Takut hilang sama anak. Takut jatuh lah, hilang lah alasannya. Mama kan begitu jalannya nggak kuat. Mau pergi jauh-jauh kata gitu. Ibu nanti pulang nggak usah takut. Kita ada truk tronton masih ada gak? Nanti. Anterin ya Pak. Nanti ibu pulang saya towing. Kemarin saya tahu. Tahu gak towing bu? Mobil towing. Iya. Yang buat itu derek mobil. Iya. Nanti ibu Ntar biar orang nonton terkenal saya ya. Ini cocok nih kalau di YouTube nih. Padahal tadi kemarin sedih saya di sini. Apa yang bikin sedih? Ya itu gara-gara pengeluaran banyak, saya nggak nyari duit, saya sakit mulu, jadi sedih kan Pak Haji. Apa? Nggak ada, pengeluaran banyak. Saya dikatain boros gitu. Sama anak? Iya. Terus saya nggak bisa nyari duit. Saya kabur aja ke sini. Iya, ibu kabur aja di sini. Iya kalau ngomong juga nggak boleh sih, jadi kabur. Anak saya lagi kerja. Barusan bu, Mbak jantan saya bilang itu yang bom kar kalau bisa ditaruh di sini aja Pak Haji. Entar gue tanya, no. Gue ada bandot. Saya kabur ke sini tapi gampang Pak Haji, saya nggak punya kartu tuh naik KWK. KWK tuh apa KWK? Itu mobil yang kecil. Mobil Angkot. Oh angkot. Iya, saya main naik aja. Pak, numpang ya Pak, saya nggak punya kartu. Udah naik. Terus saya diturun di Islamik ya Pak. Iya, mau kemana Ibu? Itu bawa apa? Bawa Al-Quran. Nggak bawa apa-apa, saya bukan orang jahat. Dilihat itu tasnya. Iya dirazia lah bu, bom kar kan biasanya takut bawa bom waktu ya. Padahal masa bawa, kan emang berat sih. Saya bawa gendongan, udah jalannya susah. Jadi naik KWK gratis? Gratis. Saya boleh katanya naik, udah naik kata gitu. Saya diturun itu di Islamik. Islamik tuh di mana? Masjid yang jalur KWK lah gitu ya, yang mau ke Taksiun. Begitu dari Bekasi, daerah Bekasi. Begitu naik lagi. Ntar naik lagi yang 15 Bu. Turun di mana? Di itu, Priuk. Oh iya. Terus dari Priuk naik lagi. Naik bis yang jurusan ke Bogor. Emang ke Bogor rumah siapa? Rumah bapak saya. Waduh, aduh, gue punya anak kayak begini. Mendingan anak gue ini 2 aja, udah 2. Ini aduh. Saya masih sehat. Ini jadi anak tiri aja deh. Iya, katanya bapaknya masih di sono Bogor. Bogor mana? Ciampea. Oh, Ciampea. Saya pernah bawa orang katanya gitu. Itu saya mau ke Bogor, pokoknya anterin sampai sono. Ntar kalau bayar berapa biarin, saya bayar, saya bilang. Ya udah, tapi jam 1 Bu, katanya. Ya jam 1 lama banget, saya kepengen cepet-cepet kok Pak, katanya. Ya jam 1 emang udah peraturan katanya gitu. Jam 1 apa? Jam 1 siang, berangkatnya. Sampai Klosotan di bis tuh. Saya ngobrol banyak itu sama orang. Di bus? Iya. Orang nggak jalan-jalan ini, orang saya kepingin cepet sampai. Tahu mah begini saya naik mobil sendiri, padahal nggak punya mobil. Aduh, gue tahu sini, gue naik mobil sendiri, padahal nggak punya mobil. Nggak mau naik mobil sendiri, saya udah sampai kali nih kayak gitu. Lah tadi kenapa nggak naik mobil sendiri Bu? Anak saya tuh masih tidur, dibangunin susah kata saya gitu. Emang bener anak saya masih tidur. Iya. Bangunin susah. Kan kalau udah bangun juga paling diomelin doang, pamitan nggak boleh pergi-pergi. Udah kabur Pak. Udah ngobrol lama banget. Mau sholat duhur dulu nggak? Lah
udah jam 1. Belum jalan, saya sholat zuhur dulu ya Pak, saya sholatnya lama. Nih, kata bapak saya, sholat zuhur harus ada sholat tobat. Saya punya utang 50 rakaat kalau siang. Tapi dicicil berapapun boleh. Ya udah, jangan lama-lama. Emang doanya apa kalau nggak lama? Allah Allah doang. Ibu puasa nggak? Puasa. Lama banget ini yang lain jadi nungguinnya Pak Ji. Udah ya Pak Ji. Saya kalau di kocok tuh panjang. Tapi giliran ditanyain deg-degan tadi mau ketemu Pak Haji nih. Iya. Ngomong apa saya? Iya Pak Haji. Jadi Ibu naik Tanjung Priok turunnya di mana? Di stasiun. Stasiun mana? Stasiun Bogor. Di Lewiliang apa turun di Berenang Siang? Pokoknya di jalanan tuh saya diturunin Pak Haji. Bu, Bunda turun di sini. Ah, Bunda turun sini ntar hilang. Saya kan orangnya goblok. Ada ntar nomor 53. Iya benar. Emang naiknya 53? Iya. Saya tungguin dulu 53. Emang bener ada. Bener. Oh turun di sini 53. Iya. Terus Ibu tinggal jalan kaki ya ke sini ya. Naik KWK yang 53. 53 yang warnanya biru. Iya. Terus saya turun terus sakit. Saya turun nggak bisa. Naik sakit banget. Turun dari angkot nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak dijorokin aja? Itu jalanannya kan turun banget itu Pak. Iya. Saya sakit nggak bisa. Bos, sewa bulldozer. Sewa Saya itu eskavator. Itu ada orang laki tuh bawa motor. Ibu mau kemana? Mau ke rumah Pak Haji tuh. Tapi turun banget itu sakit. Udah saya antar yuk. Kirain nggak bayar ngotnya 15.000. Gitu. Buset, mahal banget benarnya baru nempel katanya 15.000. Ini saya bayar nggak apa-apa, saya udah nyampe. Jadi Ibu ongkosnya dari Bekasi ke sini berapa kalau boleh tahu? Dari Bekasi coba. Dari ke sini udah 15.000. Iya, Baru terus nempel udah 15.000 ya. iya. Bisnya tuh 40. Bisnya berapa? 40. 40. Iya, terus dari bis ke sini 10.000. Tuh KWK-nya. Ya. Iya, kira-kira 65 gitu ya. 65. Iya, 65 nyampe. Dari Bekasi ke RDI 65.000. 65, iya. Ntar saya ganti. Pasti saya ganti. Alhamdulillah. Hati-hati buat pulangnya Pak. Ya, ya. Jadi jorokin naik bis aja ya. Jorokin menggapai melayang langsung sampai sono kayak itu. Bos, harusnya ini dipotong-potong TikTok, Bos. Nih orangnya dipotong-potong jadi TikTok, Bos. Kan malampir bisa terbang. Iya. Langsung nyampe. Udah ya Pak Ji. Jadi Ibu dari Bekasi ke sini 65.000. Iya. 5.000. Nah Ibu minta uang sama anak gimana tuh buat sanggup ke Bogor kalau boleh tahu? Saya dikasih sebulan tuh 2 juta Pak. Ya. Tapi Pegang mic, bayar pakai mic. 2 juta itu buat belanja makan, buat bayar listrik, bayar wifi. Tuh 2 juta tuh kurang, belum bulannya udah habis. Paling baru setengah bulan, 2 juta udah lenyap. Kata saya bagaimana menabung? Orang 2 juta udah habis, belum waktunya gajian ya. Aduh, ya Allah Mama. Yaudah, ntar Mama berjuang nyari duit. Nggak usah kamu ini puasa nggak apa-apa ya. Nggak usah makan, yang penting udah bayar listrik loh. Air sampai 600 tiba-tiba Wajib. Akhirnya saya musuhan sama anak. Sama yang nomor berapa? Sama yang nomor 2. Oh namanya siapa? Septi. Oh iya. Saya musuhan. Sedih aja. Dari apa? Deketin mic-nya. Dari buka sampai sahur saya nggak bangunin, biarin aja. Sahur mau enggak udah ngomel, gue musuhan pokoknya besok liatin aja Mama kabur ke rumah Pak Haji. Beneran nyata. Pasti saya ketemu sama Pak Haji. Saya biarin hilang senter, saya nanya aja sama polisi. Iya. Enggak nanya sama polisi nyampe. Nyampe ya? Nyampe iya alhamdulillah. Kok Ibu tahu angkot-angkotnya, kendaraannya dari Bekasi ke RDI kan jauh. Nah, Pertama udah kesini. oh udah pernah? Iya sekali, cuman nggak ketemu Pak Haji. Oke. Iya begitu. Cuman saya inget-inget aja. Dulu naik ini nih.
dulu naik ini gitu, inget-inget terus. Padahal saya on, tapi ingat. On tapi masih ingat ya. Iya. Jadi namanya blow on. Iya, diajarin Ibu HP. cocoknya bikin travel blow on aja. Jurusan Bekasi RDAY kan belum ada ya? Kalau dikatain mah saya marah saya, Mak. Apa? Pak Haji, kalau dikatain on marah saya. Tapi Dikatain, kalau ngomong sendiri nggak marah. oh ibu kalau dikatain on marah. Tapi kalau ibu ngomong sendiri nggak marah. Kayak lu pinter aja ngomong saya on. Gitu. Padahal on ya. Iya, kalau Tepuk ngomong- tangan dong. Saya ngomong sendiri nggak marah lah, orang ngomong sendiri ya. Atau marahin siapa? Ini cocoknya kita bikin stand up komedi. Udah nggak deg-degan Pak Haji, tadi deg-degan. Tadi deg-degan. Iya, saya pengen nyatet mau ngomong apa nih. Katanya lancar. Iya, saya kalau udah ngomel tuh mulut pengen terus aja kayak kereta. Ya nggak apa-apa. Biasa on gitu, on. Iya, kalau ngomel tuh. Iya, nggak habis ngomel aja. Tapi sekarang lawannya udah nggak ada, nggak ngomel sih. Iya. Kalau dulu kan masih ada lawannya diomel. Iya. Udah nggak ada, udah lama. udah 5 tahun lebih. Saya diem merenung aja. Ingat sedih. Udah deh nggak usah diingetin. Jadi nak mewek kalau diingetin. Sebanyak dosa sama bapak lu. Ngomongin lu sama anak saya. Iya. Iya mama kan cerewet ya mak, enggak dulu doang, sekarang udah insaf sholat tobat saya Iya, tobatnya dibanyakin ya. banyak sampai 50 sampai 18. Salah tobatnya ya. Iya Pak Haji, Iya. 18 tuh maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Iya, Yang 50-nya nanti dicicil ya. siang-siang. Kecuali saya pulang kampung tuh repot, di kampung nggak bisa sholat. Kampungnya di mana? Solo, Oh Solo. Iya. Solonya di desa apa? Kedawung, Kecamatan Kali Gunting. Kali Bunting. Kali Gunting. Masa Kali Bunting, Pak Haji? Kali Gunting. Kali mah nggak ada yang gunting. Kabupaten apa? Kabupaten Solo, Sragen. Sragen. Sragen ya. Kabupaten Sragen. Kecamatannya Kali. Kali Gunting. Kedawung. Desa Kali Gunting, Kecamatan Kedawung. Kecamatan Kedaung. Iya. Desanya Kali Gunting. Gunting. Bukan Kali Bunting. Bukan, nggak ada lakinya jadi Gunting. Ibu lahir di sana tuh? Enggak, itu suami Oh suami. Iya. Kalau ibu lahirnya di mana? di Purwokerto. Purwokerto. Di desa apa? Sumbang. Desa Sumbang. Kecamatan Raden. apa? Deket Purbalingga. Oh Purbalingga. Sukaraja itu. Sukaraja. Yang banyak ketuk Getuk goreng. goreng. Soto Sukaraja. Iya, seroto. Seroto Iya. yang pakai bumbu kacang. Enak ya. Ya kayak muka ibu. Saya suka bikin, orang-orang bikin bilang enak. Enak ya? Iya. Saya kalau ada apa-apa bikin seroto. Ini serotonya orang Jawa Purwokerto ya, artinya lain katanya. Ibu bisa bikin tuh? Iya. Bahan bakunya apa aja tuh Bu? Iya sama, cuman nggak ya, bumbunya kacang aja itu, sambelnya. Oh iya. Sebenarnya sama, cuman nggak pakai ketumbar. Oke ketumbar. Iya. Iya sama kalau saya. Ibu kalau ntar malam ikut tahajud di sini kan nanti sahurnya pakai soto. Iya, beda Soto mie. sotonya sama soto saya. Oh beda. Kalau ini soto mie ya? Iya. Saya semalam juga ikut Pak Haji. Tadi malam Iya, sahur di sini? iya kan semalam nginep di sini. Oke. Iya, saya sholat tahajud. Iya. Pagi saya nggak tidur. Saya pagi. Iya, Kenapa nggak tidur? kan emang baca Quran. Oh Pak Haji. iya. Tapi beler begini Pak Haji. Saya kalau udah ngantuk tuh baca udah ngawur aja. Oh ke. Matanya sepet. Iya. Jadi Pak Haji kelemahan tuh badan. Maaf ya, saya mau cek mulu. Gantian. Makasih Pak Haji. Mbaknya ayo. Pulang saya ke Bekasi. Pulangnya ke Bekasi. Ya nih, tak pegangin, tak sangonin ya. Tak sangonin. Iya kan itu dari sini dianterin kan ke terminal, dari terminal naik bis yang ke Ibu nih saya sangonin 500.000. banyak banget Pak Haji. Iya. Enggak, lebih banyak lagi.
Ya, nih nggak lebih banyak lagi. Pak Haji banyak benar nyangoninnya, nggak lebih banyak lagi. Oh ini memang bagus nih. Di mana-mana emang bom kar nih. Luar biasa bom kar. Nih nanti 500.000 ibu bisa nginep di sini sampai sebulan. Sampai setahun. Ya nanti ibu baju kalau nggak ada kita beliin baju. Kebetulan kita ada baju badut masih ada. 7 masih ada baju. Iya. Masih ada gak sih baju badut yang buat apa? Apa? Iya. Iya betul. Di atas Bu kita ada baju serba 35. Serba 35. Tadi saya udah telepon toko baju nanti saya kirim badut ke sana. Ini toko udah ditutup ya? Iya, karena dia nggak mau kedatangan badut. Enggak lah ya, humor ya. Nih saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih 10 lembar buat ibu. Pegangan. Kalau ibu mau berapa? Bisa pelan-pelan. Yo. Allah nanti sehat. Terkabul ya. Terkabul ya. Terima kasih ya. Iya boleh. Tadi kasih centong ya. Yuk duduk. Pasti jalan lah ibu, pasti jalan. Nanti ngetesnya pakai anjing herder kok. Kita ada terapi herder khusus buat ibu. Enggak bakal dicaplok. Ibu kalau mah herder nggak mau gigit karena daging ibu pahit. Paling ibu cuman dijilat-jilat sama dia. Apa? Oh iya sama herder. Ibu nggak bakal digigit, dimot sama anjing herder. Benar. Aduh, Man, besok diseleksi tamu-tamu yang privat yang kayak gini-gini aja, Man, yang gak serius. Ya maksud gue jangan yang serius. Nih, gue setuju nih. Oh, jadi ibu naik 53 turun di depan. Pas dilihat ada turunan. Pas turunan dia bilang, waduh, ada motor. Udah Bu, saya anterin motor. Gak taunya baru naik. Dari pos apa baru naik, udah turun 15.000. Aduh. Panggilin saya tuh pagi. Ibu, ngapain udah minta duit belum minta lagi? Enggak, pulang enggak? Enggak, saya betah di sini kata. Iya, di sini aja kan makan nanti sahur bareng anak yatim, buka puasa bareng anak yatim. Isinya ibu cuman ibadah aja. Ibadah aja, baca Quran aja. Lihat bohong nggak terkabul. Alhamdulillah bisa ngawinin anak saya tahu terkabul. Pasti Bu, pasti. Jangan nikah ya, ngawinin aja ya. Nikah lah. Oh, nikah. Kalau kawin. Aduh. Masa janda nggak bisa ngawinin. Bisa lah Bu, bisa. Yang penting ibu berat badannya dikurangin dulu ya. Ya, mudah-mudahan Harus. Kalau ibu suruh puasa Daud bisa gak? bisa. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Yang penting ngangkat makanan aja. Kalau beli makanan kapok. Bos, beliin kacamata Ray-Ban. Apa? Kacamata las. Oh iya tukang las ya, ada kacamata tukang las ya. Halo cocok kacamata tukang las. Ngangkat makanan bisa, saya nggak makan. Pokoknya maunya saya, nanti ibu ikut acara jurit malam. Nanti ibu acara jurit malam. Siapa tuh yang gendut tuh yang suka naik motor boncengin ibu? Siapa namanya? Angga. Nah nanti kita ada Angga Bu. Angga yang suka markirin kita, dia punya motor. Nah kalau nggak salah Honda 70 ya. Honda tahun 70 Bu. Nanti ibu naik sama Angga. Angga juga kayak ibu berat, gede juga gemuk. Motornya bisa ambil. Aduh. Nanti dia diboncengin Angga. Kasih jangan suruh turun ke bawah ya. Bahaya. Soalnya kan
Ibu belum dia. Ibu nanti gelinding kita. Ibu harus diasuransiin dulu. Apa? Kalau turun nggak bisa, naik juga sakit. Iya makanya nanti ibu pakai motor. Ibu motor. Ibu bawa sendiri dilempar dari sini. Alhamdulillah kayak malah. Di bos, di TikTok dipotong-potong bagus bos buat TikTok. Buat TikTok. Buat TikTok dipotong-potong. Ada. Ya udah, ibu mau nanya? Ayo. Namanya siapa? Mana? Dinki deketin. Namanya siapa? Suprihati dari Lampung, Pak. Namanya siapa? Suprihati Suprihatin dari Lampung. dari Lampung. Ada pertanyaan? Ini apa itu? Suami kan pengen buka bengkel, Pak Haji. Terus daripada Apa? Apa? apa itu ngambil uang bank, kata saya tanahnya dijual gitu, Pak Haji. Nah ini tanahnya mulai dijual, cuman setiap kali mau laku itu kok nggak jadi gitu loh Pak Haji. Oh gampang bu. Kalau tanah mau dijual nggak laku, tanahnya ibu ajak ngomong. Tanah, kamu besok pindah kepemilikan ya, jangan ikut saya dulu. Jadi kalau ibarat bayi itu disapi. Bayi kan kalau disapi nggak mau bu. Apa yang dilakukan nama ibu-ibu? Ibu yang menjadi ibu. Apa melakukan? Pentilnya ibu dikasih brotowali. Pentilnya ibu dikasih minyak kayu putih. Atau apalah. Sehingga si dedeknya gak mau nenen. Akhirnya gak mau. Nah begitu juga itu tanah. Kita sapih ngomong. Tanah. Kamu jangan ikut saya lagi ya. Besok ikut pemilik baru ya. Saya mau nikahin anak. Saya mau ini. Nanti kamu gak dirawat. Kalau kamu ikut pemilik baru nanti dirawat. Ajak ngomong. Kalau sama air cebokan itu Pak Haji. Lebih manjur lagi. Cebok. Setiap kali mau jadi gitu enggak. Apa? Setiap kali mau jadi itu batal orangnya. Nanti enggak. Pada saat ibu ada pembelinya. Ibu remes alat kelamin ibu buat salaman. Dibayar tunai. Enggak ditawar. Jadi. Transaksi. Gitu. Jadi ibu harus ngeremes alat kelamin ibu. Deal. Jadi transaksi. Ada lagi? Sama ini Pak Haji mau buka warung bakso sama mie ayam di rumah. Boleh. Nah, Boleh. Itu di sekitar rumah ya. Deketin mic-nya. Sekitar rumah ya, sekitar kampung kita itu saya kan di Natar Pak Iya. Haji, di Natar Lampung sana. Itu sering kali itu setiap hari ada orang buka warung itu dia laris Pak Haji 1 sampai 3 bulan atau 4 bulan. Habis itu nanti sama sekali nggak laku. Oh gampang bu. Ini pakai sapu lidi aren. Nanti ibu di atasnya. Ini kayak ini kan saya di atas, ibu kalau naik ke atas ini dalamnya sapu lidi aren sama dalam saya. Taruh di atas. Jadi orang yang bakal masuk dia bakal balik lagi. Orang yang bakal makan balik lagi. Makan balik lagi. Nih ibu masuk. Nih misalkan nih mamahnya, putrinya datang nih. Besok datang lagi pasti. Herannya dia kangen saya. Ibu juga begitu. Pak Haji pesugihannya apa? Itu cara dalam saya ada di atas. Pintu kan ada plafon. Itu isi cara dalam saya semua. Ini kan kemarin datang. Herannya dia lupa. Pengen nanya lagi. Datang lagi. Betul gak? Hari apa waktu itu dia datang? Selasa. Nah, dia datang bawa roti Swiss. Bawa dia itu juhi. Dia bawa. Datang lagi. Nih baru berapa hari, belum ada seminggu. Ya. Apa yang dilakukan sama saya? Cara dalam saya ada di atas. Nah ibu juga gitu. Cara dalamnya di atas. Nanti orang makan balik lagi. Bu, nih maaf. Ini kan putrinya nih 2. Ini kan mamahnya. Ini mamahnya udah japri saya. Pak Haji pengen saya sama anak mau ke situ. Kangen. Dia datang nih. Nah ibu juga begitu. Cara dalam. Yang bekas paketan. Sama sapu lidi aren. Sapu lidi aren buat penangkal orang jahat. Cara dalam buat memikat orang mau datang. Ibu dagang apa aja laris. Kan saya nggak kenal ibu mau datang ke saya. 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 Saya nggak kenal bapak mau datang ke saya. Awalnya saya nggak kenal. Ini datang bawa putrinya. Datang lagi. Tahun berapa ya? 2022. Sekarang udah 2026.
Nah, ibu pakai ini. Bisa? Nah. Kalau ibu nggak mau didatengin debt collector. Misalkan ibu punya utang. Debt collector nggak mau datang. Ibu pakai ini di warungnya. Nggak ada orang yang nagih. Atau orang yang makan biar bayar tunai. Nggak kredit. Nggak ngutang. Ibu mesti pakai ini di gerobak ibu. Didirin gini. Nanti yang makan pada bayar semua. Bahkan kalau bisa kembaliannya nggak diambil sama dia. Misalkan harga ibu mie ayam 10.000, dia bayar 100.000. Beli dong 3 mangkok, kembalinya nggak bakal diambil sama dia. Mbak kembali mbak, udah buat ibu aja. Mas kembalian, nggak udah buat ibu. Nah pakai ini nih. Sama itu kita kan tinggal di mertua Pak Haji. Itu adik ipar itu kan di belakang rumah itu iniin sapi kayak Pak Haji itu. Cuman dia pernah 6 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu itu dicuri orang Pak Haji sampai 1 kandang. Ini pakai ini. Kalau ibu sapu lidi ditaruh di kandang, nanti yang maling masuk ke dalam kandang, nggak keluar-keluar sampai pagi. Ibu tinggal nangkep aja. Pak Haji boleh gak saya nggak tangkap? Boleh. Dilaporin boleh, dikasih makan boleh. Pokoknya pakai ini. Jadi semua kandang sapi, kandang ayam. Kalau ada sapu lidinya di kandang, malingnya nggak akan keluar-keluar, di situ aja. Gitu. Bisa? Pakai ini ya. Ada lagi? Itu anak saya minta doanya Pak Haji biar cepat dipanggil kerja. Oh, mesti ibu sambil itu. Sambil kerja, sambil ngucap kayak Topik. Ya, Topik. Nanti saya panggil ya, namanya Topik. Topik itu di sini riadoh, Bu, udah 10 tahun. Kerjaannya dia cuci beras sehari 3 kali. Alhamdulillah kemarin anaknya diterima di UGM, beasiswa. Istrinya diterima di P3K, adiknya diterima di PLN Jawa Bali. Nah, dia sambil nih saya panggil nanti ya Topik. Jadi ibu nanti sambil kerja, ibu sambil ngucap. Sambil kerja sambil ngucap. Anak saya diterima kerja tanpa tes, sambil masak, sambil nyuci beras, sambil mandi, ya. Sambil ngucap, anak saya diterima kerja tanpa tes. Pik, lo di mana Pik? Ini di dapur. Lagi nyalain kompor gak? Ada makanan udah, ada orang. Kesini Pik, bentar Pik, testimoni Pik. Ada Mak Lampir pengen dengerin testimoni lo Pik. Oke siap. Sekarang ya. Iya. Jangan pakai celana dalam Pik, copot semua celana lo ya. Iya, siap. Copot ya, celana dalam ini Mak Lampir yang mau dengerin lo. Ya. Lari. Jadi Topik tuh riadoh di sini udah 10 tahun. Awalnya riadoh, dia digugat cerai sama istrinya. Akhirnya dia datang kemari. Nah, surat gugat cerainya dilampirin ke RDAY. Saya bilang, nggak mungkin datang. Nggak mungkin datang. Walaupun dia tahu alamatnya nggak mungkin nyampe. Alhamdulillah suratnya nggak nyampe-nyampe. Alhamdulillah sekarang dia langgeng, udah 10 tahun. Nah, anaknya mau kuliah, tapi anaknya blow on. Gimana caranya Pak Haji? Anak saya blow on tapi pengen kuliah. Gampang Pik, kalau pasti diterima negeri beasiswa. Anak saya blow on. Kalau di sini yang blow on yang manjur Pik, yang pinter malah nggak manjur. Praktekin sama Topik. Diterima di UGM beasiswa, Fakultas Ekonomi Akuntansi. Nah, ibu nanti praktekin kayak sambil masak sambil ngomong. Putri saya diterima kerja, langsung aja Bu, gajinya 100 juta. Langsung ngucapin gaji aja paling enak. Gajinya 100 juta. Namanya disebut Pak Haji. Sebut nama bin. Binnya. Iya, sebut nama bin. Sebut nama bin. Manjur gak? Jempol 2. Anak saya nama bin. Mesti pakai kata pembuka. Dikasih gak sih? Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embeh. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Putri saya nama Binti. Diterima kerja tanpa tes. Gajinya sebulan 100 juta. Diterima kerja. Misalkan sekeluarga umroh. Anak, mantu, cucu umroh. Nanti bisa umroh. Gampang? Gampang banget tuh. Bacaannya tuh. Tuh, ibu baca. Bismillahirrohmanirrohim.
atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putri saya diterima kerja tanpa tes, gajinya sebulan 100 juta. Ngucap lagi diulang-ulang minimal 9 kali, syukur-syukur 99 kali. Iya itu air cebokan sama buat nyuci beras sama. Ibu nyuci beras sambil ibu mandi, ngomongin hajat sambil mandi buat hajat putrinya. Gitu. Ini berlaku buat semua. Bisa? Ada lagi? Sebelum topik datang, Ibu ada pertanyaan apa lagi? Mana mic-nya? Deketin. Yang tanah tadi itu loh Pak Haji. Oh dicebok, Ibu ngomong. Ini kan Ibu ada tanah nih ya. Diambil, Ibu ngomong. Atau di tanahnya Ibu ngomong, sambil duduk Ibu ngomong. Kamu besok saya jual ya. Beda pemilik ya. Sekarang pemiliknya saya, besok pemilik orang lain. Kamu ikut ya, ngomong aja kayak diskusi kayak anak aja. Sayang, kamu ada yang ngelamar. Sayang, kamu ada yang suka sama kamu, cowok ganteng mau suka sama kamu. Kamu mau? Enggak mama, aku maunya enggak mau pilihan mama. Aku maunya pilihan aku. Bisa. Jadi diajak ngomong, diajak nego. Cuman kan ada yang ngomong gini Pak Haji, ada yang orang nggak seneng gitu loh Pak Haji. Makanya dia nggak jadi terus katanya gitu. Gimana? Makanya dia setiap kali orang itu mau jadi batal itu katanya ada yang saudara apa-apa itu biar nggak jadi dijual gitu Pak Haji. Enggak. Bukan ya? Bukan. Diajak ngomong. Mau. Sini Pik. Duduk sini Pik. Ya, sini Pik. Coba Pik testimoni anaknya Topik diterima kerja di UGM. Anaknya istrinya Topik, keponakan Topik nih. Jadi dia anaknya belum kerja. Nah, lo melakukan ilmu RDA apa? Keponakannya bisa diterima di PLN. Mitra PLN. Coba Pik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku Riyadu di dapur bagian nyuci beras. Ya. Udah berapa tahun Riyadu di sini? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi gini ya, ketika aku diberitahu sama adik saya, ketika keponakan saya ya, mau sudah tamat teknik elektro, perguruan tinggi PLN Jakarta, Jelambar. Terus yang kedua, anak saya mau masuk UGM. Yang ketiga, istri saya mau lamar P3K, karena di guru honorer ya di Jombang, Jawa Timur. Saya jamnya itu adalah setiap hari saya nyuci beras, setiap hari untuk ngasih anak makan yatim. Ijab saya waktu itu adalah, ya Allah, saya nyuci beras ini untuk ngasih anak yatim. Aku berijab dengan apa yang saya kerjakan dan lakukan untuk anak yatim. Ya Allah, dan saya pertama anak saya diterima di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang kedua, keponakan saya diterima di Mitra PLN Jawa Bali. Ketiga, istri saya diterima di P3K. Alhamdulillah semua terkabul dalam Tiga-tiganya. Tepuk tangan dong. Tiga-tiganya terkabul. Tadi yaitu nyuci beras, kan saya tiap pagi nyuci beras. Pagi, siang, sore, malam. Sekali nyuci 30 kilo. Karena dana yang besar ya. Itu setiap kali saya nyuci ini sambil, kan beri 4 kali bilasan itu. Satu bilasan itu saya doakan gitu terus. Ya Allah, saya nyuci beras untuk dimakan anak yatim nasinya. Ya Allah, saya sambil mengerjakan ini saya berdoa. Saya punya ijab. 1, anak saya diterima di UGM. 2, keponakan saya diterima di perusahaan Mitra PLN Jawa Bali. 3, istri saya diterima di P3K. Saya lakukan itu selama 6 bulan. Alhamdulillah terkabul semua. Itu konsisten ya, afirmasinya tiap hari. Jangan putus. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan yang lain juga. Misalnya orang bisa sambil ngepel apa sambil dagang sebenarnya sama. Karena setiap kerja itu sebenarnya ibadah. Jadi jangan lupa setiap ibadah itu harus diisi dengan doa lah. Afirmasi doa. Apa saja yang diminta pasti terkabul. Gitu aja Bang. Coba ada yang mau nanya gak? Itu nyucinya gini apa? Pakai mic. Gimana? Nyucinya kan pakai bak besar. Beras 30 ya. Digini-gini aja kasih masuk air banyak. Digini-gini terus dibilas lagi ini gitu.
sambil berdoa itu. Sambil berdoa. Sambil berdoa. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Yuk, Bapak, Ibu, mbaknya, mamahnya. Ayo, ada yang mau nanya. Mau cerita itu yang ponakan. Oh ya. Saya diberitahu sama adik, diberitahu sama adik saya, tolonglah keponakan kamu ini masih ada lamaran nggak buat anak saya. Ini keponakan ya, anaknya adik saya sih ya. Saya terus WA ke teman saya, salah satu bos supir di perusahaan di Purwokerto, perusahaan PLN itu, mitra PLN. Dek, ada lowongan buat keponakanku nggak ini? Lowongan apa? Dia tanya ke elektro gitu. Oh ada, masukin aja itu PDF-nya lewat online itu. Terus saya masukin tuh, keponakan saya masukin. Sabtu Minggu dipanggil. Baik, hari Senin kamu datang ke kantor di Purwokerto, nanti ketemu bosnya. Saya datang tuh pagi-pagi sama keponakan saya. Terus saya datang ke sana pagi-pagi jam 7. Terus sama yang punya rumah itu pembantu rumah tangga, Mas, tunggu sebentar 1 jam ya. Duduk, silakan duduk di depan. Siap. Saya tuh nunggu 1 jam, baru 1 jam kemudian datang tuh bosnya. Turun dari mobil, itu bosnya teman saya dari kecil. Saya kaget semua, Fik, lagi ngapain kamu? Saya ngantar keponakan yang kemarin daftar, ya jadi ini. Kaget sekali, sekitar 25 tahun, 30 tahun gak ketemu itu. Jadi 30 tahun gak ketemu, itu bosnya itu teman saya. Terus akhirnya saya suruh masuk, Fik, keponakanmu apa? Keponakanmu tamatan teknik elektro, komputer bisa, nyupir bisa. Udah besok langsung kerja, langsung tak bikinin kantor, 1 kamar. Udah, luar biasa itu. Jadi Itu ada jalannya aja, kemudahan. Mudahannya tuh ya. Padahal dia doainnya sambil nyuci beras. Herannya kerja tanpa ngelamar. Tanpa tes. Tanpa tes. Padahal yang ngelamar ribuan. Kan PLN Jawa Bali. Jawa Bali. Terus anak saya di UGM itu keterima PSBB ya. Penurunan minat itu ya. Jadi dia dapat beasiswa 1 bulan 1 juta dan tidak bayar apapun ya. Tidak ada uang apapun. Gratis di jurusan akuntansi advokasi. 60% pendidikan, 50% praktek. Alhamdulillah sampai sekarang sudah masuk skripsi. Nah, ibu tinggal praktekin sambil nyuci beras boleh, sambil ngepel boleh, sambil bebenah bajunya anak ibu yang mau dipakai, kan kita sebagai mamahnya kan ngerapiin bajunya gitu, sambil nyisirin anaknya kalau ibu dia mau disisirin, sambil nyiapin makannya, apa aja bebas. Karena doanya ibu nggak ada yang gagal buat anak-anaknya. Baik putri maupun putra. Manjur, ini contohnya. Padahal ini di RDAY. Anaknya tahu di mana tuh. Anaknya. Istrinya tahu di mana tuh. Jauh kan. Kalau ibu kan masih serumah, lebih manjur lagi ya Bek. Iya betul. Kan lo beda rumah kan? Beda rumah saya betul kan. Kan dia Jauh. riadoh di sini. Saya di Bogor, istri saya di Jombang. Saya kelahiran Purwokerto ya, saya Purwokerto, asli Purwokerto. Istri Jombang, rumah di Jombang. Coba, ibu serumah sama anak. Nah ibu juga doain. Iya. Ini Purwokerto Pik. Purwokerto mana? Iya, makanya orang Purwokerto bom kar Pik. Bom kar. Tau gak bom kar? Tahu. Apa? Oh pada marah ya? Sekarang. Nah dia mau Riado mau bikin soto Sukaraja Pik. Oh nggak apa-apa, enak banget. Iya, jadi kamu yang bikin dia ngabisin. Saya juga cerita mau dari awal ya, yang pertama kali di sini ya, Ya, tahun ya 2016. cerita. Acting mulai. Pak, saya datang ke Pak Haji 2016 waktu masih di sana tuh, masih di sebelah sana ya kan. Pak Haji, apa ke sini? Saya mau digugat cerai Pak Haji, nggak ada masalah apa, mau digugat cerai aja, digugat cerai ini. Terus Pak Haji bilang sudah di sini aja 3 minggu, coba ijabin ke anak yatim. Alhamdulillah nggak jadi digugat cerai. Istilah udah bilang istri saya, Mas nanti gugatan cerai saya kirim ke RDAY. Siap saya bilang. Pak Haji bilang udah ijabin aja sama anak yatim. Alhamdulillah nggak jadi itu. Baik lagi gitu, sebentar lagi udah kita nggak jadi gitu. Sudah mau pisah tuh. Bisa beneran sedih nangis.
Jadi dia pisah sama suaminya karena suaminya nggak kuat, dia makannya banyak. Lebih baik suaminya meninggal aja deh daripada makanin dia. Jadi dia cerai mati. Istrinya nggak ketulungan makan pik, harus kan sepiring. Kalau dia sebaskom. Kelihatan ya. Iya, kalau makan sayur kan makannya dikit, lauknya yang banyak ya. Enggak, sotonya dikit. Terus nasinya juga saya. Bu pinjem mic dulu Bu bentar. Gimana? Alah coba dulu. Ayo pakai mic. Gimana Pi? Gimana? Udah 2 hari turun kali Pak Haji. Ayo gimana? Makannya dikit. Makannya dikit. Iya, enggak ngeliat makanan lain. Tapi Jadi, sering. tapi kalau ada makanan lain pasti saya embat. Saya keluar nggak bisa kan jajan nggak bisa. Apa? Saya keluar juga nggak bisa jalan. Oh iya. Deh makan seadanya tapi sedikit jangan banyak-banyak ntar kalau pulang pada pangling paling Iya. kurus ya. Iya. Emang saya maunya kurus Pak Haji. Iya. Sehat gitu ya. Iya. Sehat. Tadi dia nanya Pik, Pak Haji gimana bisa badannya langsing kayak Topik? Saya bilang bisa Bu, Ibu nanti terapi, namanya terapi apa? Terapi anjing herder. Kan ibadah anjing herder ada 7. Nggak bikin dilepas. Nah dilepas, nanti Ibu lari di pedok kuda. Ah lari dikejar-kejar anjing herder, saya 7 besok. Nah dia nggak akan gigit Ibu cuma dimot. Jadi dia kalau makan soto, orang kan semangkok Pik. Ya. Dia satu dandang Pik. Saking enaknya ya. Saking enaknya ya. Enak banget. Soto Sukaraja. Ibu bisa bikin tuh Bu? Bisa orang nggak pakai ketumbar doang, bumbunya mah sama. Bumbunya sama. Dia sambal kacang. Sebenarnya kacang. Oh iya. Bumbunya mah sama. Nah dia tadi bilang, Pak Haji bisa gak Topik bikin soto Sukaraja? Emang kenapa Bu? Nanti Topik yang buat, dia ngabisin. Orang Purbalingga begitu Pik. Purbalingga Pik. Ada komen apa? Ibu itu marutama katanya. Apa? Marutama. Maruk. Maru. Marutama. Apa tuh Marutama? Makan separuh, tambahnya banyak. Bos, tolong dong di shoot bos. Ini ada yang pada japri. Kayak gimana sih berat badannya? Coba bos di shoot bos. Berat badannya 71. 71 ya. Kemarin mau Angka satunya ya, sebenarnya 117 ya. 100. kan saya masuk YouTube. Iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Lagi ngapain? Itu. Mama udah dikasih duit sama Pak Haji. Iya, coba Bu kasih duitnya lihat ya Bu, kasih duitnya lihat Bu, 500.000. Ah, coba lihat di megar di. Ya. Dimegarin Bu duitnya, kasih lihat, megarin. Ya, tuh. Punya duit ya. Ya. Lihat nih YouTube Pak Haji. Iya. RDAY. Iya. RDAY kan Pak. Ya. Mama dikasih duit. Berapa Bu? Nggak apa-apa. 500 nanti dikasih lagi yang banyak. Ngarang. Hati, Mama punya duit. Nanti Mama makan soto mie ya. Mama makan daging soto mie mulu di rumah. Iya nih, makanya pancinya diumpetin ya. Iya, nggak boleh makan banyak. Yang penting sehat. Turun makannya cuma setengah centong ambilnya. Oh iyalah, jangan sekali. Aduh. Mama pulang kalau udah sehat biar sehat. Iyalah pastilah, nanti dicentongin di sini. Dicentongin. Kalau habis asar Ibu nanti ijab. Saya mulu yang ngomong Udah. Saya capek. Iya. Kalau udah umur pipinya nambah gede. Ibu jadi kalau di rumah nonton YouTube saya aja. Iya, nggak ada kerjaan Pak Ji. Ketawa gak Bu? Apa senyum gak Bu? Ketawanya kalau ngomong jorok-jorok saya malu. Jadi? Abis saya udah nggak ada pasangan jadinya malu. Oh iya. Ibu mau gak saya kasih oleh-oleh ini patungnya? Ntar dikatain apa saya sama anakku. Kamu gatel, dikatain gatel Pak Ji paling. Iya. Kawin aja. Itu ada tukang belakang, tukang rungsuk mau pengen kawin. Hi, saya nggak boleh kawin sama Dimas, kamu berani dari
tonjokin sama anak saya. Enggak saya mau kawin saya. Jangan ya. Jangan. Nanti ibu di sini aja dibuat itu apa? Buat teman herder ya. Hah? Katanya gitu. Ya, mamahnya mau nanya apa? Adek apa? Adek mau nanya apa, Dek? Atau mau testimoni apa mama sama adek? Ayo. Enggak apa-apa. Ayo. Hah? Iya. Ini pasien saya tahun 2022. Mana mic-nya, Dek? Pinjemin, Dek. Alah, udah nggak apa-apa. Ayo. Ayo, gimana? Saya mulu orang pada bosan Pak Haji. Enggak. Saya kan dari dulu berantem mulu sama suami gara-gara saya kerja capek tuh Pak Haji. Kerja jahit di garmen. Saya bawa makanan itu ya. Apa? Jualan baju. Bawa sarapan pagi. Terus? Saya tuh kalau masak, bangun jam 2 nih, masak. Boro-boro saya sholat. Terus? Yang ngejar itu duit mulu. Oke. Ya, bangun jam 2 atau jam 3 masak buat dibawa pagi tuh mau kerja. Ya. Sarapan pagi tuh kalau saya nggak berangkat pagi, teman-teman udah pada makan orang. Makanya saya harus ke shit. Saya jualan baju, jualan Shopee Martin, jualan apa aja dah. Yang penting jadi duit ya. Iya, jualan Tupperware. Apa aja dijual saya terkenal. Pasti laku lah, Bu. Di mana-mana orang gendut, apa yang dijual pasti laku. Terkenal tuh satu PT. Manggilnya Lek. Kalau Karsem kan jelek. Iya. Zaman dulu kan namanya jelek. Diketawain. Nama ibu siapa? Karsem. Karsem. Iya, jelek kan. Kok namanya Karsem kata di Solo itu. Lu aneh ya. Saya tuh setemperut itu kalau dikatain gitu. Kalau Pokerto, Bu, Purbalingga, Karsem tuh bagus, Bu. Iya, kata di Solo mah bagus, di sini mah jelek. Oh, Karsem kartem ya. Karsem kartem. Aneh. Iya, lama-lama ntar kartel ya. Udah ngomong mulu. Apa? Apa? Mekar di bawah pohon asem. Oh, Karsem, mekar di bawah pohon asem. Ini mekar. Iya. Coba kalau masih ada orang tua saya ini komen. Yum, kenapa namanya Karsem? Kan manggilnya Bium. Oh iya. Bium namanya kan nama Karsem. Boleh. Di Jakarta sono dikatain. Enggak lah. Ada apa nih ke kuburan? Iya lah itu ya. Demo di kuburan nih. Boleh. Ibu ada pertanyaan lagi gak? Bapak, ibu ada pertanyaan lagi gak sebelum saya tutup? Karena kita mau acara di bawah. Api Unggun Jerit Malam. Minjem mic-nya sayang. Gak apa-apa. Ayo, saya mau acara jurit malam di bawah. Iya, yang tadi tanah itu kalau 3 sekaligus atau satu-satu baca. Sekaligus manjur, satu-satu manjur. Lebih satu-satu aja lebih manjur. Manjur, sekaligus manjur, satu-satu manjur. Sekaligus aja ya. Boleh. Boleh. Itu aja Pak Haji. Yuk, ibu, bapak, ibu ada ya sebelum saya tutup. Ibu, bapak nggak ada? Ibu, nggak ada? Adek mau nanya gak? Ayo, kakak mau nanya gak? Mama mau nanya gak? Enggak. Nah, tas sangonin aja ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adek, pegang. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kakak, pegang. Mau nanya, udah kenyang dengerin ibu ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamahnya. Oke. Nah, jadi maunya saya paksain praktekin ilmu RDAY. Gimana caranya paksain? Paksain. Hari ini kita ada acara jurit malam. Ibu tinggal ke bawah, jalan kaki dekat. Tapi kalau ibu mungkin jauh, nanti kita siapin. Ada gerobak. Enggak deh. Ada tukang parkir saya punya motor namanya Angga. Nanti Bu tinggal naik, nggak usah bayar, dianterin ke bawah ya. Suruh bayar ini saya bayar nih.
Ya, jangan. Itu untuk bayar truk semen. Nanti ibu titipin. Oke, terima kasih. Sip, terkabul.